aku ikhlasin aja niat jahat orang-orang itu, ya biarin aja gitu. Mereka punya hak masing-masing untuk berkomentar. Yang penting aku yang tahu, aku nggak seperti itu. Yang penting Dante tahu, Allah tahu. Alhamdulillah lah, pokoknya dizolimi terus tuh ngerasa nanti apa ya, aku mungkin mau diangkat derajatnya sama Allah. Mungkin Dante datang ke mimpi aku karena aku kurang doain dia apa gimana gitu. Jadi aku kirim doa aja karena cuma itu doang kan yang bisa dilakuin saat ini. Itu aku udah nahan banget, kan lihat kanan kiri aku maju dikit narik ke belakang, aku maju lagi ditarik ke belakang, aku pengen aku lelepin rasanya itu waktu. Tamara Tiasmara kembali membuat geger jagat maya. Ia, wanita kelahiran tahun 1995 itu, lagi-lagi menjadi bulan-bulanan warganet lewat aksinya yang dinilai ganjil, mengingat kisah pilu dalam hidupnya saat ini. Pasalnya, belum lama ini Tamara Tiasmara kedapatan kamera tengah berkaraoke ria bersama sejumlah sahabatnya. Sontak video tersebut pun tersebar luas di media sosial. Mirisnya lagi, beredarnya video itu bertepatan dengan peringatan 40 hari meninggalnya sang putra tercinta. Tak dapat dipungkiri, jutaan caci maki dan hujatan warganet nampak selalu mengiringi kemanapun Tamara Tiasmara melangkahkan kakinya. Hal itu terbukti lewat pedasnya ucapan netizen di acara tahlil 7 harian Dante. Parahnya, kala itu Tamara hanya sekedar memberikan senyuman tipis di hadapan kamera. Tak ayal, aksinya kini memancing reaksi yang lebih parah dari sebelumnya. Lantas mungkinkah Tamara Tiasmara menyimpan dendam pada warganet melihat derasnya deru hujatan yang dilontarkan kepadanya? Serta bagaimanakah pula klarifikasi Tamara Tiasmara atas aksi karaoke-nya di peringatan 40 harian sang buah hati? Baru nih semalam aku keluar rumah, kan tadinya kan belum keluar rumah ya, keluar rumah cuma ke Polda doang kalau ada pemeriksaan atau ada keperluan apa yang untuk kasus ini, itu aku baru keluar. Nah semalam kan udah 40 hari nih, semalam baru temanku kayak ngajak makan di luar gitu. Coba deh makan keluar, jangan di rumah terus, katanya kasihan Dante juga kayaknya sedih deh kalau mamanya tiap hari cuma di rumah. Terus kata Pak Ustadz juga kemarin, jangan diratapi terus, kasihan katanya gitu. Jadi ya mau nggak mau harus belajar. Terus malam coba keluar kayak nyari hiburan lah gitu. Apa sih aku kayak gimana ya, viral lagi juga kayaknya apapun yang aku lakuin salah gitu. Jadi semalam tuh kan tempat makan itu sebenarnya, dan kebetulan temanku ada acara. Terus aku dipaksa-paksa, ayo sini maju dikit. Aku bilang, aduh ntar netizen lihat nih aku gitu. Terus katanya, gak usah peduli gitu. Yang penting kan gimana ya, cuma aku yang tahu doa aku apa gitu. Terus apa yang aku lakuin tuh aku yang tahu. Jadi kayak ya udahlah terserah mau viral mau gimana, aku nggak peduli lah gitu. Terus semalam juga aku nggak ngapa-ngapain, bukan di klub kok. Nggak bisa pakai kata-kata, saya nggak tahu saya. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu tuh nggak sebenarnya anak saya. Anak saya tuh lebih tahu anak saya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tahu nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Tahu nggak? Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut, takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka. Nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Oh iya Amane, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana. Keadaannya sebenarnya tuh gimana. Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya lebih hancur. Tolonglah. Awalnya gerah, tapi lama-kelamaan sih kayak ya alhamdulillah aku dihujat tuh malah seneng loh. Jadi kayak apa ya, orang dihujat kan itu lagi dizolimi ya namanya. Dizolimi itu kayak doanya langsung didengar sama Allah gitu. Aku tuh ngerasa makin banyak aku dihujat, makin banyak pahala aku, dosa aku tuh hilang semua. Jadi aku kayak alhamdulillah, dosanya untuk mereka, aku nerima pahalanya gitu. Kesedihan yang dialamin pun mungkin di mata netizen kurang sedih, kurang dapet feel-nya gitu loh. Saya sih lucu aja sih, bisa ada berspekulasi kalau Tamara adalah pembunuh anaknya.
yang istilahnya berencana sama pacarnya itu sih. Iya, saya yakin. Saya enggak gini. Walaupun saya sudah tidak ada hubungan lagi sama Tamara, namun saya yakin dia sangat sedih. Mau bagaimanapun semua orang itu punya mental health yang harus dijaga. Apalagi seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Gitu. Saya karena saya untuk membantu secara terbuka pun saya nggak bisa. Yang bisa saya sampaikan cuman saya membaca komen-komen, saya cuma minta sebelum ada ketetapan hukum, mohon teman-teman netizen supaya tidak mengambil langkah yang gegabah gitu. Atau sisi juga ya gitu dan mendoakan anak saya gitu. Sebelum ada ketetapan hukum. Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu, Dante juga tahu, Allah tahu semuanya. Jadi terserah orang mau nilai apa. Mohon semuanya juga mau bagaimanapun ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Terlepas dari derasnya hujatan warganet yang datang tak berujung, Dante nyatanya masih menyisakan luka yang teramat dalam di lubuk hati Tamara Tiasmara. Mantan istri Angger Dimas itu masih pula merasakan kehadiran sang putra di sisinya, meski mendiang Dante sudah 40 hari tiada. Bukan hanya itu, anak 6 tahun tersebut juga kerap kali menengok sang ibunda lewat medium alam mimpi. Menariknya, peristiwa di luar nalar yang dirasakan Tamara telah dibenarkan pula oleh seorang ahli spiritual yang memberikan penerawangan bahwa Dante memang selalu memberikan pelukan hangat pada Tamara meski keduanya telah tinggal di alam yang berbeda. Perasaan pilu, duka lara hati Tamara Tiasmara semakin pedih terasa mengingat bulan Ramadan telah hadir di depan mata. Bagaimana tidak, meski belum pernah berpuasa, Dante tak pernah gagal menghadirkan warna tersendiri yang melukis indah lembaran bahagia Tamara di bulan penuh berkah itu. Lantas, benarkah mendiang Dante seharusnya mulai diajarkan untuk berpuasa pada tahun ini? Serta bagaimana pula isak tangis Tamara dalam menyambut indah bulan Ramadan tanpa kehadiran sang buah hati di pangkuannya? Banyak lah yang dikangenin ya. Baik kalau buka puasa tuh biasanya Dante yang berdoa. Jadi dia yang doa buka puasanya dia. Terus kalau sahur juga dia ikut. Terus kebetulan tuh tahun ini mau puasa pertamanya Dante, tadinya belajar gitu, puasa setengah hari, belum sempat puasa. Jadi emang rencananya tahun ini. Kita udah bahas juga sama dia sih waktu itu, udah dibahas sama Dante. Kakak nanti tahun ini belajar puasa ya gitu. Dia mau, karena emang dia rajin juga ikut sahur, ikut buka, dia selalu ikut. Dia paling heboh, kalau hari takjil tuh heboh. Dia muter-muter, milih-milihin dia yang warna-warni itu loh. Apa sih, kolak. Iya tuh dia suka. Ini buat mama, ini buat Mane itu neneknya. Kayak gitu, ini buat Onti, dipilih-pilihin sama dia. Nah, Dante ini kan picky eater ya, jadi dia tuh makannya ya apa yang lagi dia suka aja. Jadi kalau buka puasa kita bikinin juga makanannya dia. Gitu. Anaknya ini emang picky banget, jadi makan itu aja. Alhamdulillah sih datang terus Dantenya. Banyak lah yang mau disampaikan buat Dante, banyak banget. Ya pengennya dia ada terus di samping aku lah gitu. Tapi sekarang juga aku yakin dia masih ada terus di samping aku gitu, karena di mimpi itu dia tuh kayak ngikutin aku tapi akunya nggak bisa lihat gitu. Kayak seolah-olah aku tuh nggak bisa lihat dia tapi dia ngikut terus gitu kemana-mana. Mungkin itu tanda kali, mungkin tandanya emang sama aku tiap hari gitu, mungkin dia masih ikut tapi aku nggak bisa lihat. Nah dia juga sering datang kepada ibunya kalau lagi tidur membisikkan sesuatu, tetapi kan karena dimensinya sudah berbeda jadi ibunya tidak bisa mendengarkan pesan-pesan anak ini. Dante ini sendiri kalau misalnya malam sering membisikkan sesuatu kepada ibunya karena kan ibunya merasa kehilangan banget, sering memeluk ibunya, sering bolak-balik masuk ke kamar ibunya, ke kamar dia, masih di dalam rumah itu, aktivitinya masih di dalam rumah itu. Tapi karena dimensi kita dan dimensi arwah itu kan sudah berbeda, tetapi ibunya pasti bisa ngerasa, biasanya itu kayak angin aja, jadi kayaknya dia ngikutin tapi aku nggak bisa ngelihat dia gitu sih. Aku langsung mikir, oh mungkin Dante ini ada terus, mungkin Dante datang ke mimpi aku karena aku kurang doain dia apa gimana gitu. Jadi aku kirim doa aja karena cuma itu doang kan yang bisa dilakuin saat ini.
Kan ini seorang ibu, karena ibunya ini kan penyesalan ya. Banyak penyesalan, kenapa harus punya pacar yang kayak gini, kenapa anak saya titipkan kepada dia, kan banyak penyesalan. Nah, penyesalan inilah yang menjadi satu ikatan yang kemelekatan ya, yang membuat dia merasa nggak rela. Jadi selama belum ikhlas, selama belum rela, yaitu tadi, ini si jiwa ini akan sulit melakukan perjalanan ke dimensi yang selanjutnya. Saya kalau rindu sih melihat fotonya Dante aja sih, makanya saya sering posting video gitu, sering posting video di Instagram. Itu kan video yang saya punya gitu. Ya sebenarnya kangen sih, boleh kangen, cuman jangan berlarut-larut. Saya ingin menekankan lagi, mau bagaimanapun, dimanapun saya tertawa atau bersedih, di situ perasaan saya tuh selalu hancur. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Tidak hanya bagi Tamara Tiasmara, aksi keji yang dialami Dante di penghujung hayatnya juga meninggalkan pedih mendalam bagi keluarga Angger Dimas. Terlebih lagi, hingga sampai saat ini, pihak kepolisian belum juga mengambil langkah lanjutan dalam penanganan tersangka YA. Ia walaupun telah diamankan sejak awal bulan Februari lalu, lembaran kasus Dante belum diserahkan pada kejaksaan untuk keperluan P21. Padahal aksi masif layaknya rekonstruksi kasus di TKP telah diselenggarakan oleh pihak kepolisian. Mirisnya lagi, proses rekonstruksi itu justru menggulirkan tanda tanya besar di benak pihak Angger Dimas yang merasakan adanya kejanggalan selama kegiatan berlangsung. Lantas, bagaimana komentar pihak Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan kejanggalan yang ditemukan pihak Angger? Serta apa pula kejanggalan menurut kakek dari mendiang Dante? Kalau saya emang nggak melihat langsung, tapi kalau Angger tuh sampai ngomongnya ya berat ya suaranya, dia nggak biasa seperti itu. Dia bilang ya banyak kejanggalan, kok yang di rekon itu kok soft semua gitu. Nah saya bilang, maksud kamu gimana? Nggak sesuai dengan ya. Tapi kamu udah lihat bener? Udah ya. Karena aku lihat aku di atas, aku nggak boleh gabung katanya. Kan dipisah katanya Angger di atas. Ya, tadi saya ngelihat dari tempat yang berbeda. Mau disiapkan di atas. Kita lihat ke depannya aja gimana ya. Nanti saya cek ya untuk kepastian itu. Yang jelas reka ulang atau rekonstruksi adalah pembangunan kembali atau mengumpulkan kembali atau kegiatan dilakukan untuk digambarkan ulang peristiwa yang terjadi. Mana ada 49 adegan ya. Dari 49 itu ada dibagi-bagi lagi. Itu menggambarkan peristiwa dari mulai persiapan, berenang, kemudian di perjalanan hingga peristiwa di kolam renang. Nanti ya, terus didalami, dikumpulkan bukti-bukti ini oleh penyidik untuk kelengkapan berkas perkara. Saya paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang. Kembali lagi gini, kalau orang yang merasa kehilangan, dia nggak akan bisa menyembunyikan, walaupun ini ketawa-ketawa ya, kayak saya, mohon maaf ya, saya kan hancur banget ini. Saya nggak akan bisa nyembunyikan, dan saya akan bicara apa adanya, bahwa saya kecewa. Apalagi lihat kemarin yang katanya Angger, saya nggak lihat langsung ya, tapi Angger menggambarkan, ya udah kacau ya, kenapa? Rekonstruksi kok soft, nggak seperti yang ada di TV awal disebarin. Apalagi ada ada katanya ada
dipukul. Makanya Angger marahnya begitu lihat ada kemarin ada di dengkul, itu Angger sangat marah. Pulang langsung, ya, wah udah, kalau ayah tadi ada ya, mungkin saya loncat duluan. Udah, ya mohon maaf ya, saya ya emosi lah. Cucu saya ya, orang yang paling saya sayang, arti saya bangga-banggain itu, sampai saya bilang mudah-mudahan kamu, ayah bisa ngelihat kamu sampai sukses, jangan sampai ayah meninggal dulu. Saya sampai ngomong gitu. Tapi Allah punya rencana lain, makanya saya bilang sama Angger selalu, biar kita besarkan hati. Ya sudah sesuai dengan tahapan yang ada di CCTV. Ya tidak ada itu yang dilangkahi. Itu dikonfirmasi, artinya mencocokkan dari CCTV, kemudian dilakukan cocokan. Kita nanti akan lihat di persidangan ya, terkait itu. Kalau kita lihat prosesnya ini kan kita bisa lihat mens rea-nya bahwa tidak ada niat 338 maupun 340 ya. Banget itu, aku udah nahan banget. Kan lihat kanan kiri aku maju dikit narik ke belakang. Aku maju lagi ditarik ke belakang kayak gitu. Keren aku. Rasanya itu waktu itu kayak aku udah kayak, duh Kak, itu coba aja dia coba rasain gimana sih rasanya jadi Dante. Bisa nggak dia, apakah dia masih hidup kalau dia jadi Dante? Aku gituin. Tapi kan gimana ya namanya, nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Kayak aku sampai pusing nyampe rumah tuh, pusing banget kepala aku. Kayak nahan marah, nahan apa gitu. Mau ngomong juga nggak boleh, dilarang-larang. Campur aduk, kecewa, jengkel, sebel juga atau gimana? Sebel mau gimana lagi, tapi ya harus menghargai lah. Ya teman-teman nilai aja seperti apa ya gitu. Kalau dari saya sih ya itu kejam, tetap kejam. Ya itu serah mereka aja. Melengkapi berkas, setelah berkas dan dilengkapi oleh penyidik melakukan pengiriman berkas ke kejaksaan, ya, ke jaksa penuntut umum. Saat ini tahapannya adalah masih pemenuhan kelengkapan berkas perkara. Tapi setelah penyidik merasa cukup, kemudian melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan, kemudian rekan-rekan jaksa penuntut umum melakukan penelitian berkas. Jika ada kekurangan berkas, dikembalikan penyidik, ada petunjuknya apa yang mau dilengkapi, dan penyidik melengkapi, mengirimkan lagi, atau tadi kalau tidak sudah dinyatakan sudah lengkap, langsung dinyatakan lengkap P21, baru penyidik melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti. Jadi ini menjadi fokus penyidik, ya mohon waktu, penyidik masih bekerja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.